kelahiran 97-98. Jadi Sidin ini termasuk guru yang favorit lah, karena melihat Sidin aja kami hari sudah tertawa. Hanya melihat sudah tertawa. Nah, itu. Alhamdulillah Sidin mau hadir di dalam pesantren kita. Di sini juga kayak Ustaz Pati ini mulai, terus alhamdulillah 2013 jadi yang BTW mengajar di sini anu Sadam Husin. Nah itu yang alhamdulillah mengajar di BIN juga, dulu Pak mengajar di sini juga, mengajar kepada guru Abdul Hadi Arsyad minta supaya memberikan wejangan, tausiah, nasihat pada kami di sini, guru-guru, santri-santri dan karyawan-karyawan non di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linastami'a laula an jama'ana Allahur Rahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa waffiqna ila haqqi wa ila tariqil mustaqim. Wa'afina wa'afu anna ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Sadaqallahu mawlanal 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna wa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para dewan guru pondok pesantren Ar-Rahmaniyah, dan khusus pimpinan guru Ahmad Haidir Rahman atau para santri dan santriwati yang berhadir, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan cerah serta semangat. Semoga cerah dan semangat selalu tercurah kepada kita bertaat. Jangan ada istilah sakit hati karena ilmu kalau masuk. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta orang-orang yang mengikut jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Hadirin hadirat, dewan guru dan santri-santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan nikmatnya yang Allah curahkan kepada kita bertaat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, bermuajah, bertemu muka, dan semoga kehadiran kita membawa barokah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dibukakan ikhtisar dengan sewujud tentang ilmu agama, dan sehingga menjadikan kita sebagai umat yang betul-betul berilmu agama. Dan juga salawat salam tercurah kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu ini adalah satu kewajiban bagi kita. Karena dalam hadis dikatakan laisa mar'u yuladu aliman. Karena manusia itu lahir jadi tuan guru hakikat. Tuh menuntut ilmu dulu. Ada gampangan guru-guru di sini berapa mengorbankan tenaga, pikiran, waktu. Dikirim ke mata Quran untuk menimba ilmu. Alhamdulillah, karena ilmunya manfaat, awak menyalurkan ke lain Quran. Ilmu berkah ngaranya. Menyangka pembelajaran, dasarnya pun gak ada cukupnya. Berarti berkah juga, cuma sangat minim. Karena perintah Nabi SAW tuntut ilmu, utlul ilma minal mahdi
ilallah, dituntut ilmu dari buayan sampai kalian lahat. Jadi ilmu agama ini kalau kita tuntut sampai akhir hayat benar habisnya ilmu agama. Tapi kalau sekolah bisa berakhir, habis tahun ajaran otomatis ujian akhir, lulus meninggalkan pesantren. Itu sekolah. Mungkin kuliah, belajar, ngaji bisa tamat. Tapi kalau menuntut ilmu ini tidak ada akhirnya kecuali sampai akhir hayat. Karena kata-kata ilmu itu adalah kalimat yang sulit diprediksi apa sebenarnya ilmu. Nah, kalau dipandang dari sifat 20, ilmu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita entah Allah batin dengan ilmu agama, insya Allah maka tujuan ini. Kalau banyak tangan dia sudah. Karena Islam sumbernya negeri Arab, lalu ilmu agama tadi berdasarkan kitab kuning. Nah, kita belajar kitab kuning mulai dari dasar, belajar ilmu akhlak, nahwu, sorof, ilmu tajwid, Quran bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab. Nah, bukan bahasa kita. Bahasa ini kan kita memang negara Islam, negara Indonesia banyak berisi bahasa. Karena banyaknya suku, masing-masing suku mempunyai bahasa dan tradisi masing-masing. Bagi yang suka bergaul banyak berisi bahasa. Yang suka bergaul ada bisa berbahasa, karena bahasa seorang Minang. Nggak bisa bahasa Dayak, bahasa Madura nggak bisa, bahasa Kompai nggak bisa itu, bahasa Banjar itu alhamdulillah. Nah, sampai ke Sumatera terbilahan bahasa Banjar aja. Kebetulan di sana banyak orang Banjar dulu semua. Jadi istilah bahasa Ma'alabio paham aja orang. Nah, sudah tahu karena live streaming yang selalu menyebarluaskan. Ada yang suka mengikuti dengan aktif, ada juga yang waya-waya, ada juga yang begini nonton. Nah, yang paling ada nonton itu. Dewan Guru dan para santri-santriwati ini. Nah, bagaimana kita untuk mendapatkan ilmu? Ba'dul ulama pernah mengatakan dalam kitab. Nah, kata beliau, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umrika an tafsilihinna bibayani zaharin wa hirsin wa sibarin wa wulghati wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Nah, kata ba'dul ulama, ala perhatikan alaimu la tanalul ilma, tidak akan mendapat ilmu illa bisittatin kecuali 6 perkara. Nah, hendak dapat ilmu, syaratnya 6. Kepakian atau ginian 6 buting harus ada. Bila ada, kata keuntung kita. Nah, yang pertama jakain, orangnya pintar. Nah, maksud pintar tuh belajar cepat dapat pintar benernya. Nah, untuk mengupayakan pintarnya bisa diusahakan nih dari orang tuanya. Apa namanya? Karena anak ini kalau sudah termakan hasil usaha nang syubhat apalagi haram, tumpul otaknya. Ya, kadang-kadang kalau guru melawan, ujian guru baca dulu, baca 6. Akan muridnya nanti, yang baca dulu aja. Guru yang baca dulu. Nah, kalau kita sudah melawan perguruan, ini modal utama. Nah, karena kalau kita makan haram langsung kalau berapa kental umpamanya makan terus nontonan. Nah, ini subhat bisa menghilangkan kecerdasan otak kita. Makanya para santri mewaspadai tentang makanan, jaga akad yang diwujud, karena biasanya dari sekolahan itu banyak paman-paman pentor, anak-anak yang dijual pinggir jalan. Nah, ini harus pakai akad dulu. Tukar dia kan ada ya, tukar mana kita. Bila kita makanan halal, insya Allah otomatis bisa kita berkebulan lagi. Nah, jangan atasi pada gurunya, nah tetap aja orang murid yang kayak apapun tetap di bawah dari gurunya. Nah, ini modal utama. Nah, jadi pintar tadi, ini dituntut dicari oleh orang tuanya atau gunanya dulu. Nah, karena anak ini kalau sudah makanan haram, kata Rasulullah, asal haram asal jawa usaha apa? Siapa makanan haram nakal anggotanya, kurang nakal kurang nakal ilmu. Apalagi itu lah bakal lagi tampar. Nah, kalau kita zaman merdeka tidak ada lagi istilah tampar penjagawan, kan ada bahan dan duitnya lagi. Jadi banyak kita ini
urusan dunia tergantung duit, jadi duit kan mesti ditingkat aja. Itu kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat bukan ditingkatkan, tapi duit ini modal juga. Soalnya menjaga dapat duit, menjaga Allah untuk menuju makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, banyak yang mesti dikorbankan. Nah, ini jagain adalah jaga bujur, bintang untuk bahan modal utama. Sekali itu belum bacakan awal sudah ada. Nah, belumnya dari makanan kita jaga, minuman yang kedua. Karena kedua wahirusin kemauan tinggi. Anak tuntut ilmunya, masya Allah, belum cukup umur sudah anak sekolah. Namun mengambil aja main, karena zaman sekarang masya Allah pergaulannya. Nah, kadang-kadang ada pergaulan secara bebas tapi lewat HP ini. Nah, inilah nama hamba dalam kita. Anak-anak sudah mulai bawah umur, masya Allah main HP, terlupakan dalam pelajaran-pelajaran. Tapi kadang-kadang saya jualan HP asalnya kalau bisa terbalik bisa. Bisa anak sudah kelas 2, kelas 3 bisa membaca Latin, kepalakan HP. Kepalakannya harga 300, sekalinya harga ada manfaatnya kan. Asalkan bisa jadi bisa. Kalau tahu di huruf, dia tahu entah di huruf. Ini manfaatnya. Nah, ini kalau isi HP, baik apapun rupanya kita penggunaannya jadi jaga untuk manfaat baik manfaat dunia atau manfaat akhirat. Kembalikan kepada menuntut ilmunya, kemauan untuk ilmu tinggi karena mau tak kalahkan menjaga apa yang dijelaskan oleh pengguruan. Nah, syarat kedua wahirusin kemauan tinggi. Yang ketiga wabul batina ongkos sekolah. Ini maklum sekolah membutuhkan ada dibayar SPP untuk TV, untuk bayar TV, SPP sumbangan pembinaan pendidikan. Untuk PP, untuk taksi itu lah, pulang pergi. Masih PP, nah pesan bulannya. Ada belanja istirahat kawan-kawan macam-macam. Yang 3 macam ini keperluan dana. SPP diperhatikan juga. Kita sekolahnya kan mengarang swadaya. Artinya berpikir seorang juta gurunya mencari dana mau diambil dari murid-murid tadi. Sebulan sekali juga ya taruhannya. Nah, kalau kena ada tambahan, maupun gurunya kadang-kadang tersampai berkali lagi, karena pol seharian penuh untuk memberikan pendidikan. Nah, harus ada menjamin kehidupan beliau sebagaimana Rasulullah dijamin oleh istri tercinta yang kaya raya itu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah fokus hanya semata-mata memberikan pelajaran, pendidikan ilmu kepada para sahabatnya. Nah, ini membuat jakain wahirusin wastibarin dan ulama-ulama istibar sabar entakun dalam mengikuti pelajaran. Pernah keempat entakun ya sabar bahasa Arabnya. Konsisten itulah. Nah, ini aktif kan mengikuti pelajaran. Kawan pun kadang-kadang dari besar ini, lagi fokus belajar mendengarkan apa yang diberikan pelajaran oleh gurunya. Nah, ini wastibarin 4 sudah. Nah, kelima wa irsyadi ustadin, bimbingan dari guru. Nah, guru yang mengajar ada pun gurunya kata murid kita belajar gurunya kita dapat juga. Atau gurunya ada ketiga atau gurunya ada tapi sibuknya masya Allah hajat yang lain daripada itu. Nah, ada apa? Nah, irsyad ustadin bimbingan guru angkat. Nah, lima kalimat kita irsyad ustadin. 6 syaratnya waktu lulusan ini lawas masanya menurut ilmu agama ini. Mana kalau sekolahan tadi ibtidaiyah 6 tahun, tingkat ustaz sanawiyah 3 tahun, tingkat kuliah aliyah 3 tahun, cuma 12 tahun. Menurut Abu Sopor dengan kata-kata waktu lisan ini sekurangnya 20 tahun ilmu. Jadi habis sekolahan kuliah 4 tahun, maka kali 2 tahunnya ya di mata kuliah 2 tahun dulu nanti bisa Jepang pulang balik setahun sekali datang kayak guru lagi 2 tahun lamanya. Nah
oke 20 tahun. Kalau dibandingkan ke pelampaian baru 30 tahun menuntut ilmunya boleh kampung hanya kalau diharapkan, tapi ini lawan suluk-suluknya. Nah, dibimbing oleh Syekh Salman Al-Madani. Nah, dengan anggam dari boleh sekali pertama zakarin tingkar orangnya. Nah, yang kedua wahirsin kemauan tinggi menuntut ilmu. Nah, yang ketiga bulgah membekal sangu untuk keperluan dan sekolah. Nah, yang keempat wastibariknya penyabar tekun orangnya. Maklum ya soalnya misalnya itu sudah alien kadang-kadang dalam kabar kawan di kampung kawinan. Bahkan ada seorang baru kawin. Orang kawinan sudah seorang baru bapakan lagi. Teman-teman Sokokomo sudah tahu saya susu di dunia. Makanya kata sahabat nih boleh tak aku mengajar jangan tak kawin lakukan kita. Bila sudah kawin apa ilmu Mengkata Rasul al-ilmu al-manfuhun baina fahidain nisa. Ilmu itu disumbari antara dua paha perempuan. Tumpul aja tapi melihat keperasaan. Jarang-jarangnya sudah begini sudah berarti anak kalau takpon istiqomah menurut ilmu ada apa lagi ini. Mengetahui istiqomah insya Allah kita menurut ilmu. Dalam contoh nawa dan hayasuma tastaqim yuqaddir lakum rabbuna jahan fil ghadil azman. Sekira-kira kamu kalau konsisten istiqomah dalam ilmu, maka Allah akan mentakdirkan kesuksesan di masa depan. Nah, kata-kata ini bagaimana? Hayasuma tastaqim yuqaddir lakum rabbuna jahan fil ghadil azman. Itulah bimbingan dari guru. Ini guru nama lagi mau langsung korban jiwa, raga, tenaga, pikiran dan perasaan dikerahkan. Kadang-kadang sih melajari orang anak sholat terdidik lagi, bini sholat kada terdidik kada terdidik. Saja dibaliakan dia bini dibaliakan kali dipilih lagi. Nah itu jangan awas masanya. Langsung jadi orang alim apa? Yarfa'illah. Allah mengangkatkan derajat orang yang menuntut ilmu. Ini menuntut ilmu hanya bikin dia Tuhan pangkatnya. Apalagi tuan gurunya, masya Allah. Orang yang sudah nur ilmu melekat di batinnya, tidak ada lagi karena sifat ilmu. Dan Al-Quran Allah menjelaskan ilmi ilmu itu selalu menerangi walaupun kadang disentuh oleh hati ini. Kapan diperlukan siap itu maksudnya ilmunya melekat di batin. Yuki nurun ala nur di atas nur. Ilmu itu nur. Orang memang jadi nurnya nurun ala nur. Itu anak mungkin diperhatikan. Lalu kandasnya kita menurut ilmu kalau pekerjaan dosa kita laksanakan. Misalnya laki-laki yang hubungan dalam maksudnya ini macam empat mata pada pulang. Ini itu penghalang masbuh membayar faedah Indonesia. Kalau sudah urusan laki-laki kewinian bikin kelakian, pada lagi sudah sangat tetap menuntut ilmu. Ini penghalang yang utama, makanya jaga jujur. Biasanya kalau larangan Allah Ta'ala itu bukan secara langsung meramatinya, tetapi jangan mendekatkan. Nah, seperti Nabi Adam dan Hawa di Quran, wala taqrabu hadhihi syajarah. Wahai Adam dan Hawa, jangan kamu hampiri ini pohon. Terhadap anak yatim, wala taqrabu malal yatim. Jangan kamu dekati ini anak yatim, harta anak yatim. Termasuk aja mengambil diri namanya anak yatim, duitnya banyak. Nah, harapan, itu makan harta anak yatim. Kita harus sanggup membiayai, jangan mencari nama janda. Kita harus sanggup dalam hak anak yatim. Mencari nama bujang-bujang, jangan sudah mati gini, ada bujang-bujang. Nampak itu kawan terus,
ini sampai dipantun makan di TikTok motor taksi mangkut hajam melintas jalan menimbulkan debu. Maksud hati jari membujang, tapi indahnya datang lalu. Ada juga kadang-kadang ditunggu-tunggu pisahnya anak tak ada rezeki. Nah ini dipantun makan dia sudah. Sayur melon dalam rantang. Kalau mau merebus pakai haram. Sudah bertahun-tahun menghadang. Asal dihubungi tak ada orang. Lambatan. Kalau santriwati dan santriwati jadi pekerjaan dosa ini menghambat kita untuk ilmu. Karena Imam kita Syafi'i rahimahullah pernah berkata, syaqautu ila waqin su'ahibni fa asrarni ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullah la yuqdalil asi. Kata Imam Syafi'i, syaqautu ila waqin, aku mengadukan nasibku kepada guruku yang bernama Waqi tentang kenapa kumpulnya otak belajar. Paham setelah hilang bisa teringat lagi. Maka beliau tanyakan kepada guru sendiri, ujar guru, jangan maksiat lagi kamu. Karena orang yang maksiat ini menghalang. Ila tarkil ma'asi wa nurullah la yubdalil asi. Nur dari Allah tidak diberikan kepada orang yang ahlul maksiat. Jadi kalau orang maksiat tidak bisa terkendalikan, enggak mungkin. Jangankan ilmu yang baru, yang sudah ada pun hilang sebenarnya. Katakan Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita mazhab Syafi'i. Nah, jaga jujur. Kalau sudah kita tercantum nama termasuk pondok, jaga nama baik-baik. Terutama pergaulan kita kadang-kadang kawan akrab, pikiran ada apa? Tentang kawan ini setang ulama ada yang mengatakan ihdar ala sahibi kami akan meratin wahdar ala adui kami meratan wahidah. Waspada terhadap kawan 100 kali dan waspada terhadap musuh cukup sekali ya. Karena yang namanya musuh melihat membayar kita itu sudah. Nah, tapi dari kawan serantang-serantang kata dikira situlah munculnya bencana, munculnya penghalang kita. Nah, jadi kawan-kawan awas pada juga. Nah, karena batasan waktu kalau kita bisa kawan. Nah, kalau sudah 2 tahun, 3 tahun kawan, ini engkau dipercaya itu waspada juga. Ini kawan itu yang 3 tahun hanya yang kita tahu ini kawan. Ini kawan rasanya angkat sudah 3 tahun. Kalau lagi ini 2 tahun hanya bujur-bujur ini ayam papi, ini ayam mami. Dan bisa lagi hanya kawin pakai ayam mulut. Masing-masing sama-sama menyembunyikan sikap dan watak aslinya. Ayamnya masih dimuntung, masih belum sampai keluruh hati lagi. Kalau kawan 3 tahun batasnya, makanya tingkatan sekolah itu angka bedanya 6 tahun, hanya 2 kali 6, 2 kali 3. Sudah 6 tahun tak kumpul, hanya kawan begitu. Setahun 2 tahun kadang-kadang bisa kelahi, kadang-kadang barang hujan, kadang-kadang sehari kawan kan apa jadi mulai ini mamaku, ngomongin janda itu di bawah. Aku nggak bilang materi. Senawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, karena batasan manusia itu. Makanya tahun ini sudah tamat-tamat ini, mbak sudah kelas 3 terakhir, hanya kawan tadi nanggung juga tahun kawan. Kawan yang membaat dalam kita. Lagi kalau 1, kalau 2 biasa-biasa dia kawan. Mbak sudah tamat, hanya menyatakan kawan berbahaya itu sebangku sama-sama mengantuk. Kalau ini sudah 2 tahun, hingga anak sipung takkan 2 tahun kawin, jangan merasa bujur ini anak pipo, ini biliko, ini ayamku, ini ayamku.